Tes cek 1, 2, 3. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya kita bisa lebih antusias lagi untuk Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Lambaikan tanganmu yang diberkati dan merasa sukacita yang daripada Tuhan. Wow. Saya boleh mengundang kita semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Boleh kita sapa, kita berfellowship kiri kanan sesama jemaat Tuhan. Katakan hari ini kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan. Wow. Semangat, semangat, semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di bulan Agustus ini kita selalu merayakan dan memperingati kemerdekaan bangsa kita. Terutama secara khusus pada tanggal 17 Agustus kita selalu bersemangat memperingati kemerdekaan bangsa kita. Kemenangan bangsa kita atas penjajahan. Dan kita juga sebagai umat Tuhan selalu merasa dahsyat juga Bapak Ibu Saudara. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mengerjakan kemenangan bagi kita lewat kematian Dia di kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita umat-umat Tuhan, selain bangsa kita sudah merdeka, hidup kita sudah merdeka juga. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari datang dengan iman bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan pada sore hari ini. Jangan ada lagi rasa-rasa minder, jangan ada lagi rasa-rasa Tuhan tidak mau saya datang. Tapi kita percaya Tuhan menantikan kita semua untuk datang ke hadiratnya. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita. Kita lebih lagi mau menyembah Tuhan sore hari ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan telah memimpin hidup kami pada sore hari ini. Kami ada di rumah Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat kemerdekaan yang Tuhan kerjakan buat bangsa kami. Kami bersyukur ada di bangsa Indonesia. Dan kami juga bersyukur bahwa hidup kami juga adalah hidup yang merdeka karena Tuhan telah mati bagi kami. Tuhan memberikan kemenangan bagi hidup kami. Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang tidak terikat oleh hal-hal yang buruk, tidak terikat oleh dosa. Karena kami telah dilepaskan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil di hadirat Tuhan, tiada yang tak mungkin di hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau dengan semangat antusias menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan hampiri, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Katakan hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau yang butuh kekuatan, sama-sama serukan.
kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terima kemenangan terjadi di sini, dan kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Serukan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami terima Tuhan keberadaan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terjadi di sini, terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Serukan segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sekali lagi Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau. Angkat suaramu di hadirat Tuhan. Ku rasakan kuasa yang terima kuasa yang daripada Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan yes terjadi. Amin, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kelepasan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau lebih lagi. Haleluya. Kau yang butuh hadirat Tuhan sore hari ini, mari lepaskan hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari lepaskan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Tinggalkan dulu segala beban yang merintangi hidup kita. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan yakin. Tuhan, Kau tak akan tinggalkan kami Tuhan. Kami masuki hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami masuki hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat segalanya. Engkau teramat baik. Engkau teramat baik. Naikkan syukur-Mu di hadirat Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadirat Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadirat Tuhan. Segalanya yang kami miliki, kami persembahkan. Yes God, yes Jesus. Yes God, yes Jesus. Sampai sesuatu terjadi, sampai mujizat terjadi Tuhan. Yes. Kami lebih dari pemenang. Kami umat-umat pemenang. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita katakan pujian ini. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Oh. Ku yakin kami rasakan kuasa yang tak ku yakin Kau nyata di kemenangan terjadi. Mari angkat tanganmu lebih lagi, minta Tuhan hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Lebih lagi kami rasakan, kami rasakan, kami alami mujizat-Mu, kami alami Tuhan nyata di sini. Kemenangan terjadi sampai sesuatu terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
Kami percaya Tuhan, Kau sedang mengerjakan kemenangan bagi kami Bapa. Dan kami umat-umat-Mu, kami adalah orang-orang yang bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Dengan iman itu kami mau memuji Engkau, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Orang-orang yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kita kasih tos kiri kanan, katakan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wow. Kita akan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Kitalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dengan antusias dan semangat kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kembali Bang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Amin Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Sama-sama serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan yakin katakan, Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, sorakan. Haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita saut-sautan ya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kamu lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kanannya. Kamu lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang.
kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya akan hikmat-Mu. Kami berkata di sore hari ini, tanpa Tuhan Yesus yang menopang kami, yang menolong kami, kami tidak mampu Tuhan. Tetapi bersamamu kami kuat Tuhan.
Oleh karena itu kami mau belajar terus berserah kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan yang terus menguasai seluruh hidup kami, berkuasa atas seluruh hidup kami, hati pikiran kami, Tuhan yang menguasai. Sehingga Tuhan terus membawa kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Bersyukur Tuhan di sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sungguh percaya Tuhan, pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang mengagungkan, yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pimpin terus ibadah kami ini Tuhan. Hadirat Tuhan mencengkeram kami semua. Sehingga kami merasakan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Memulihkan kami, menyembuhkan kami. Memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Khususnya hamba-Mu, kuasai hati pikiran hamba-Mu. Tuhan terus yang berbicara memakai mulut hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, itu yang hamba-Mu sampaikan melalui kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa pujian kita di sore hari ini membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kita yang lemah dikuatkan saat ini. Kita yang mengalami sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan selalu ikut campur. Tuhan selalu menolong, memberikan yang terbaik. Ya, firman Tuhan di sore hari ini temanya bekerja dengan hati. Ayo Bapak Ibu sama-sama kita katakan bekerja dengan hati. 1, 2 ya. Bekerja dengan hati. Amin. Ya. Kita akan baca firman Tuhan di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Kita sama-sama membaca. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-8 kita akan sama-sama membaca. Sudah dapat semua? Sudah melihat ke depan ya? Ada tulisannya. Oke. Saya akan membaca ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. 1. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 1, 2 ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berbicara kepada kita di sore hari ini, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sepenuh hati. Ya. Cintailah pekerjaanmu. Pekerjaan apapun itu, cintailah. Dan pekerjaan itu akan menjadi pelayananmu kepada Tuhan. Pekerjaanmu yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu, itu akan menjadi penyembahan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita diajarkan Tuhan di sore hari ini, supaya kita bekerja dengan tulus, dengan hati yang murni. Tidak ada motivasi apapun di dalam kehidupan kita. Kita hanya bekerja dengan sungguh-sungguh.
memberi yang terbaik ya bagi Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan akan memperhatikan apa yang kau kerjakan. Tuhan akan memberkati engkau. Dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi bekerja, Bapak Ibu, jangan seolah-olah hanya mengharapkan gaji, ya. Seolah-olah hanya mengharapkan gaji. Jadi pekerjaan itu berbicara juga tentang karakter kita, siapa kita yang sebenarnya. Ya, siapa kita yang sebenarnya. Itu berbicara di waktu kita bekerja. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik walaupun tidak ada yang mengawasi? Apakah kita sungguh-sungguh bekerja dengan penuh tanggung jawab walaupun tidak ada yang melihat? Tapi Tuhan melihat. Di dalam pekerjaan kita itulah kita mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau bekerja jangan setengah hati, jangan dengan pikiran. Saya membaca satu firman Tuhan, bacaan di firman Tuhan berkata, kalau kita bekerja digaji dengan 3,5 juta, bekerjalah kita seolah-olah kita mendapat upah 7 juta. Kalau kita digaji bekerja dengan 5 juta, bekerjalah seolah-olah kita mendapat gaji 10 juta. Sehingga kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Karena apa? Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membuat engkau kekurangan. Kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Jika Kolose menekankan Tuhan sebagai bos kita, Efesus menekankan sikap hati dalam bekerja. Paulus menulis kepada hamba-hamba agar mereka taat bukan karena terpaksa, tetapi dari hati yang mengasihi Kristus. Di era di mana banyak orang bekerja hanya untuk konten, banyak orang yang bekerja saat ini hanya pencitraan dan validasi. Firman ini menegur kita untuk kembali kepada integritas hati, untuk sungguh-sungguh kita berkarakter Kristus. Sungguh-sungguh kita melakukan pekerjaan kita yang terbaik dari hati kita yang paling dalam, bukan pikiran. Di waktu kita bekerja, hati kitalah yang berbicara. Sehingga kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita dengan baik. Tadi saya sudah berkata, apapun yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka hasilnya akan menjadi berkat. Hasilnya akan menjadi berkat dan pekerjaan kita itu akan memuliakan Tuhan. Terkadang kita melihat ada 2 karakter orang dalam bekerja. Dalam bekerja padahal sama pekerjaan itu, tapi 2 sifat di situ, 2 karakternya. Ya, karakter yang satu berbicara apa yang orang pikirkan tentang dia. Ya. Tetapi karakter yang satu berbicara siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita sebenarnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Walaupun dalam satu pekerjaan itu sama, tetapi ada orang 2 di situ melakukan pekerjaan itu dengan karakter yang berbeda. Ada orang bekerja kalau diperhatikan, kalau dilihat orang, wah rajinnya luar biasa. Apalagi ada CCTV, ya dilakukan semua. Sesudah enggak ada itu, dia bermain-main. Dia tidak sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang ini ajarkan tentang bekerja dengan hati? Dikatakan tadi di ayat yang ke-5 itu. Dikatakan di situ, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu, yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus.
mungkin kita itu banyak lebih takut sama manusia. Sama bos ya. Padahal sebenarnya itu kalau karakter kita sungguh-sungguh, karakter yang baik, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, seharusnya kita lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapat upah, mendapat apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik, percaya Bapak Ibu, Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Sesungguhnya pekerjaan adalah tempat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Seperti apa kita sebenarnya. Dulu saya pernah punya yang asisten di rumah tangga. Karena dulu saya sempat bekerja waktu anak-anak saya masih kecil. Ya kalau kita ada di rumah, dia itu seolah-olah apa yang dikerjakan itu seolah-olah dia sibuk sekali. Sibuk sekali. Tetapi kalau kita tidak di rumah, apa makanan yang dimasak sudah dibungkus duluan untuk nanti dibawa pulang. Karena dia setiap hari pulang. Kalau saya udah pulang kerja, dia pulang ke rumahnya. Tetapi makanan itu udah semua dibungkusin untuk dibawa pulang. Jadi karakternya tidak baik. Dia belum 1 bulan bekerja, masih di atas tanggal 15 sudah minjem duluan. Sudah meminjam duluan. Belum ada 2 minggu bekerja, sudah minjem lagi untuk bulan depan. Karakter seperti itu masih banyak. Masih banyak tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab melakukan pekerjaannya. Padahal Tuhan berkata melayani dengan hormat dan ketulusan. Ya, kita harus melayani sungguh-sungguh dimanapun kita bekerja. Bukan cuma melayani di gereja, di pekerjaan itu juga pelayanan kita untuk Tuhan. Makanya Tuhan berkata, pekerjaan adalah tempat untuk Tuhan membentuk karaktermu. Siapa engkau sebenarnya? Dalam Alkitab ada 2 tokoh yang sama kalau kita baca ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca tentang Safira dan Ananias dan Safira. Dan ada seorang hamba Tuhan yang bernama Yusuf, Barnabas ya. Yusuf ini memberikan ladangnya untuk rasul-rasul dikerjakan ya. Bahkan dia ikut bekerja di situ. Tetapi ya, Yusuf ini melakukan pelayanannya walaupun manusia yang dilayani dengan sungguh-sungguh yang terbaik. Pelayanannya penuh tanggung jawab ya, memberikan ladangnya untuk dikelola oleh orang lain ya. Apa yang terjadi, dia diberkati Tuhan. Sungguh dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan Ananias dengan Safira istrinya itu, di waktu dia menjual ladangnya itu dia menyembunyikan sebagian, tidak sungguh-sungguh, diberikan semua. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah membaca firman ini, Ananias dan Safira itu mati dengan tiba-tiba. Karena dia tidak terbuka, dia tidak jujur, dia tidak melakukan yang terbaik. Ada motivasi di dalam dia bekerja. Tetapi yang dilakukan Yusuf Barnabas itu adalah sungguh-sungguh. Karakternya karakter ilahi yang terbaik. Pelayanan yang sungguh-sungguh dari hatinya yang terbaik. Bukan dari pikiran. Karena sering kita hanya melakukan pekerjaan kita dengan pikiran, bukan dengan hati. Kalau pikiran kita yang kita pakai untuk bekerja, pikiran kita itu akan membawa kita kepada keinginan dunia ini. Tetapi kalau hati kita yang bekerja, kita bawa bekerja, saya percaya sungguh-sungguh yang terbaik yang kita berikan karena hati. Makanya firman Tuhan berkata di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dari hati bukan dari pikiran. Kalau pikiran kita pakai, selalu membawa kita kepada kejahatan. Kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi kalau hati kita yang kita pakai, selalu ingin memberi yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan di sore hari ini. Supaya kita bekerja dengan hati kita yang terbaik. Ya, hati kita yang terbaik. Ya. Kalau kita baca dulu di Kolose 3, mulai ayat yang ke-22, di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi firman Tuhan berkata di sore hari, apapun yang kau kerjakan dengan hatimu yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan hatimu, dengan hormat, dengan pengenalanmu akan Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau kita mulai belajar taat kepada Tuhan, kita akan terus menghormati Tuhan. Sehingga di waktu kita melakukan pekerjaan kita, apapun itu, kita akan lakukan dengan baik. Orang yang bekerja dengan hati tidak meremehkan pekerjaannya, tidak merendahkan pemimpin, dan tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ya. Ketulusan hati membuat kita melakukan yang terbaik, bahkan hal-hal yang kecil. Ya, bahkan hal-hal yang kecil dikatakan. Ya. Tuhan melihat hati bukan hasil akhir. Ya. Jadi tadi antara Yusuf, Barnabas, dan Ananias dan Sapira dikatakan, bukankah persembahannya sama? Perbedaannya terletak pada hati. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Sedangkan Ananias dan Sapira ada hal-hal yang disembunyikan. Motivasinya beda. Dia tidak jujur. Dia tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Sehingga yang terjadi, Ananias dan Sapira itu mati mendadak. Jadi kita di sore hari ini sudah diingatkan Tuhan, apapun pekerjaan kita saat ini, cintailah itu. Kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena dikatakan tadi firman Tuhan, tempat pekerjaan kita itu tempat untuk membentuk karakter kita, siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi melayani adalah, kalau kita sering mendengar, melayani itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Bukan untuk supaya kita dipuji-puji, dihormati, dihargai, ya, ditepuk tangani, disanjung-sanjung. Bukan itu untuk melayani, tetapi melayani dengan hormat dan ketulusan dikatakan akan membentuk karakter kita yang sebenarnya, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan melihat hati bukan hanya hasil akhir. Ya, hati kita dilihat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bekerjalah dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya melalui pekerjaan Bapak Ibu, pelayanan baik itu di rumah tangga dimanapun, kita mempermuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan tidak bekerja untuk pencitraan. Ya. Dikatakan di situ tadi nih, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Inilah penyakit generasi yang haus validasi. Generasi saat ini dikatakan haus validasi. Validasi itu ingin selalu dihargai.
ingin diterima, ya, ya dihargai, diterima, ingin pengakuan dari orang lain, ya. Dampak buruk dari haus validasi, kehilangan jati diri. Jadi selalu cari muka, mukanya bertopeng. Di waktu di hadapan bos atau orang yang melihat, dia baiknya luar biasa. Cari muka, itu dulu saya banyak menghadapi yang seperti itu. Melihat bukan menghadap, melihat. Apalagi yang bekerja di pemerintahan. Waduh, dikatakan sampai cari muka itu. Jadi ya udah tahu lah mungkin Bapak Ibu, ya, kalau ada bos atau atasan rasanya disanjung-sanjung, kalau datang di apa yang di rumahnya itu dikerjain, dia apa dibawa segala macam-macam, cari muka supaya dia karirnya dinaikkan mungkin. Banyak yang seperti itu. Tetapi di sini tidak ada, karena kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Yang karakter kita karakter ilahi. Dilihat atau tidak dilihat orang kita, sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ada cara menghindari validasi ini. Ya. Kenali dan hargai diri sendiri. Ya. Itu yang pertama untuk menghindari validasi. Yang kedua, kurangi ketergantungan pada pendapat orang lain. Yang ketiga, berlatih memberikan penghargaan pada diri sendiri. Ya. Yang keempat, fokus pada tujuan dan nilai kehidupan karakter Kristus. Jangan selalu haus validasi. Ya, kalau dilihat orang baik, kalau di gereja kayak orang paling kudus. Sesudah keluar dari gereja, ampun dah. Saya pernah melihat Bapak Ibu, mungkin saya sudah pernah mengatakan ini. Pulang dari gereja, saya percaya itu orang dari gereja. Orang masih di gerbang ini kok. Pakai dasi, pakai jas. Disenggol orang sedikit, semua kotoran, kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Ampun Tuhan, saya sampai takut ngelihatnya. Tapi di gereja dia kayak paling suci, paling kudus. Di luar menjadi batu sandungan. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Di gereja, di rumah, di pekerjaan, dimanapun. Kita harus menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan. Yang berkarakter Kristus. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Melakukan yang terbaik. Ya, tadi saya sudah berkata, kalau kita digaji 4 juta. Bekerjalah seolah-olah kita dapat gaji 8 juta. Tuhan melihat. Tuhan yang membalas. Tuhan akan menambah-nambahkan berkat bagi kita dari tempat lain. Mungkin orang lain yang memberkati kita bukan hanya dari pekerjaan itu. Kalau kita sungguh-sungguh punya karakter yang benar di hadapan Tuhan. Hati kita, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Selalu memberi, bekerja dengan baik. Bekerja jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Saya cuma digaji segini. Ya. Dulu saya pernah bekerja Bapak Ibu. Ya. Ini karakternya emang luar biasa ya. Saya bilang karakternya itu jelek. Dia seolah-olah bekerja itu hanya untuk memikirkan gaji. Saya cuma digaji segini. Biarin aja, mau bangkrut ke pabriknya, mau apa ke, bodo amat. Belum harusnya pulang jam 4, masih setengah 4 udah mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk pulang. Karakter yang seperti itu tidak boleh ada di anak-anak Tuhan. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, berikan yang terbaik. Jangan hanya di hadapan orang atau bos yang melihat kita.
tetapi kerjakan. Jangan cuman karena dilihat atau ada CCTV melihat kita bekerja dengan baik. Tetapi biarlah hati kita yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Baik di rumah tangga, ibu rumah tangga. Jangan bersungut-sungut, lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik buat anak-anak, masak yang terbaik. Jangan suka sering beli-beli makanan di luar karena mungkin tidak terjamin kebersihannya. Kita sendiri melakukan di rumah. Kita sendiri melakukan di rumah. Yang terbaik kita berikan bagi anak-anak kita. Ya. Jadi integritas kerja Kristen diuji saat tidak ada yang melihat. Apakah kita tetap jujur dalam laporan, tetap rajin saat bos tidak di kantor, tetap setia saat tidak ada yang memuji? Ya. Jangan seperti yang tadi haus, validasi, ingin selalu disanjung, ingin selalu dihargai, ingin diakui oleh banyak orang. Mari kita hindari validasi-validasi yang seperti itu. Tadi Tuhan juga berkata jangan hitung-hitungan di waktu kita melakukan pekerjaan kita. Tetapi bekerjalah dengan yang terbaik. Tuhan memanggil kita keluar dari mentalitas pencitraan menuju mentalitas pengabdian. Pekerja yang tulus tidak butuh panggung karena ia tahu surga sedang menyaksikannya. Amin Bapak Ibu. Jadi dikatakan bukan cuman supaya kita dihargai orang, dihormati orang, disanjung, dipuji-puji. Tetapi Tuhan mau kita melakukan yang terbaik. Karakter kita, integritas kita. Anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran, yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita melakukan apapun itu dengan yang terbaik. Yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan mencari pekerjaan pencitraan di waktu kita bekerja. Sungguh-sungguhlah lakukan yang terbaik. Yang ketiga yang terakhir melakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Kalau kita membaca ada di firman Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan dengan hati, dengan roh yang menyala-nyala. Bahkan di Lukas, kita baca dulu sebentar di Lukas 16. Lukas 16 ayat 12 berkata, Lukas 16 ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi maksudnya di sini setialah dengan hal-hal yang kecil. Kerjakan dengan setia, dengan baik, dengan jujur. Hal-hal yang kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nanti akan semakin dibukakan Tuhan jalan. Dibukakan Tuhan dan dipercayakan Tuhan kita harta yang lebih besar. Tetapi Tuhan mengajar dimulai dulu dari yang kecil. Setia dulu. Jujur dulu di dalam yang kecil. Ya. Sehingga Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Yang memberkati seluruh kehidupan kita. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, standar surgawi berbeda dengan standar dunia. Dalam standar surga kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh posisinya. Ya. Kebesaran bukan ditentukan oleh jabatan. Tetapi kebesaran ditentukan dari sikap hati kita yang melayani. Dari sikap, itulah kebesaran yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Sikap yang diajarkan oleh Tuhan melayani dengan rendah hati. Jika kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita harus melayani sesama kita dengan rendah hati. Mungkin ini firman Tuhan udah sering banget kita dengar. Ya. Jadi standar surgawi sama standar dunia itu sangat berbeda. Kalau di dunia itu selalu mencari jabatannya supaya dia semakin tinggi jabatannya, semakin dia dihormati. Tetapi di dalam ajaran Tuhan dikatakan
Kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh posisinya. Ini di hadapan Tuhan. Jadi siapa yang mau lebih terbesar dikatakan layani. Layani sesamamu dengan rendah hati. Ketika kita mengubah mindset dari bekerja untuk manusia menjadi melayani Tuhan, pekerjaan yang membosankan menjadi ibadah yang menyenangkan. Ya. Rubahlah cara berpikir kita, ya. Bekerja untuk manusia, ya. Menjadi melayani Tuhan. Jadi waktu kita bekerja di perusahaan, di toko, dimanapun itu, bekerjalah seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jangan tunggu pekerjaan yang ideal untuk melayani Tuhan dengan maksimal. Muliakanlah Tuhan melalui pekerjaan yang ada padamu hari ini. Ya. Dan di ayat yang ke-8 menjanjikan bahwa kebaikan apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan membalasnya. Jadi pelayananmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Pelayananmu adalah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tanda engkau mencintai dan menghargai, menghormati Tuhan. Bekerjalah dengan baik, dengan hati yang paling tulus, yang paling murni, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja dengan hati kita yang paling murni, yang tulus, yang sungguh-sungguh memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Biar melalui pekerjaan kita apapun itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan dari cara kita bekerja. Oleh karena itu bekerjalah dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Biar melalui kehidupan kita apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita dimanapun kita berada, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Inilah rinduku. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan selalu memberi yang terbaik. Hati dan pikiran kita, jiwa kita, kita semuanya kita serahkan sama Tuhan. Supaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan kami persilakan Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, atas lawatan dan kuasa-Mu yang hadir di dalam ibadah kami, ibadah yang luar biasa. Dan setiap kami jemaat-jemaat-Mu kami menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terlebih firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Baik kami sebagai pekerja, kami sebagai pengusaha, bahkan kami yang berusaha untuk Tuhan berkati agar kami melakukannya dengan sepenuh hati kami sebagai rasa hormat dan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Arta. Tuhan berkati, Tuhan juga tetap senantiasa memberkati dengan hikmat-hikmat yang baru. Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam kehidupannya, menjadi alat yang mulia di tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati keluarganya juga Tuhan, Bapak Sitorus dan juga keluarga besarnya. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat yang mulia dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan juga memberkati keluarganya menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosef yang Tuhan pakai menjadi gembala di tempat ini. Tetap senantiasa Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat dari Tuhan dan juga berkat-berkat surgawi Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarganya. Tuhan juga berkati Ibu Meni dalam kesehatannya juga Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, dan juga anaknya Tuhan juga memberkati. Tuhan memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga menyampaikan untuk membawa rencana dan rancangan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada sore hari ini kami berkesempatan untuk berdoa bagi bangsa kami, untuk perekonomian Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk perekonomian Indonesia, agar Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada pemerintahan dan seluruh pemangku kebijakan dalam mengelola perekonomian Indonesia dengan baik, agar para pemimpin diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan adalah keputusan yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan.
keputusan yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu atau golongan saja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar ekonomi Indonesia semakin kuat, investasi dan dunia usaha bertumbuh sehingga lapangan pekerjaan terbuka serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sumber daya alam yang Tuhan berikan atas Indonesia, pertambangan, pertanian, kelautan, dan juga hasil bumi lainnya. Bahkan sumber daya manusia yang melimpah, yang dapat dikelola dengan benar dan menjadi sumber berkat dan diusahakan bagi kesejahteraan dan kemajuan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia sehat, bertumbuh secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat juga bertumbuh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Oh Tuhan, pertumbuhan yang merata pada seluruh masyarakat dan bukan hanya sekelompok orang saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bukan tergantung dengan bangsa-bangsa lain. Dan dari Indonesia akan muncul kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan menjadi disampaikan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami atas bangsa Indonesia. Dan pada sore hari ini Tuhan kami juga berdoa. Kami diberikan kesempatan mengucap syukur untuk menyampaikan, mengembalikan berkat syukur. Persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengembalikan berkat-berkat persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kerinduan hati kami dengan ketulusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat satu buah pujian untuk berdoa bagi bangsa kita.
Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami laporkan update kebutuhan dana Natal tahun 2026 sebagai berikut. Total kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu, Natal Youth and Teen, Natal WBI, dan Natal Umum GBI Citra Raya berjumlah sebesar Rp152.500.000. Adapun sumber dana yang sudah masuk antara lain dari janji iman panitia Natal sebesar Rp45.900.000. Sumber dana dari janji iman pelayan dan jemaat sementara terkumpul sebesar Rp2.400.000, sumber dana dari kas Natal sebesar Rp5 juta, pendapatan dari ekstra kolekte bulan Agustus sebesar Rp2.409.000, sumber dana dari penjualan bazar seksi dana sebesar Rp314.000, total pemasukan dana sementara sebesar Rp56.023.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan sebesar Rp96.477.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung dana Natal tahun 2026 ini. Mari terus mendukung dana Natal tahun ini melalui kontribusi janji iman dana Natal. Saudara dapat menghubungi petugas seksi dana yang bertugas di meja depan gereja. Form kontribusi janji iman dana Natal yang sudah saudara isi diharapkan dapat segera dikembalikan ke petugas seksi dana untuk didata, sehingga dapat diumumkan kembali di minggu berikutnya. Atas perhatian dan dukungan jemaat-jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan ya, imannya itu memang membuahkan hasil. Di gunung Tuhan itu ya disediakan. Amin. Iya, kita percaya sore ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bekerja harus dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita bicara tentang bekerja, artinya adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi bekerja bukan hanya sekedar kita berada di kantor, tetapi semua aktivitas kita. Semua kegiatan mulai kita dari bangun tidur sampai nanti kembali akan tidur itu aktivitas. Dan semua kegiatan itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Terima kasih bertambahnya Ibu Arta juga Pak Torus yang sudah jauh-jauh hadir untuk melayani kami pada sore ini, tempat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada berdiri sebentar, kami ingin mengenal kehadiran. Puji Tuhan ada di depan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama.
kehadiran-Mu di dalam hidup kami itu sudah cukup bagi kami Bapa, untuk kami bisa menikmati dan selalu menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya masa depan ada dalam tangan Tuhan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Ketika kami berkata semua tidak ada harapan, tetapi kami percaya Tuhan dapat memberikan harapan baru dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang menolong kami tepat pada waktunya. Biarlah sore ini Bapak, kami akan melakukan firman-Mu di dalam hidup setiap pribadi, lepas pribadi, bahwa ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami, kegiatan yang kami lakukan harus didasari dengan sepenuh hati kami, tulus, ikhlas, dan memberi yang terbaik yang berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu sekali lagi, Ibu Arta yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati para pelayan-Mu Bapak yang mengambil bagian dalam ibadah sore ini. Memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir. Kami percaya ada berkat yang baru, ada berkat yang spesial yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami sore ini. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Serta itu bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saat yang Kau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor, sehingga apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan waktu sejenak untuk Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan jalan ke belakang terlebih dahulu. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.